Video kali ini tentang sebuah pertanyaan pribadi saya terhadap sejarah desa. Ada satu misteri yang masih belum terpecahkan, yaitu sebuah lokasi yang tersebut dalam prasasti Kijing Dadang Lingga Bertulis yang ditemukan di situ, di kubur itu namanya kuburan karang. Itu lokasi dari bangunan Candi Siwa pada abad ke-8. Nah, di dalam Lingga Bertulis tersebut tertulis salah satunya adalah tentang Sang Pamogatswang. Pamogatswang itu adalah nama orang yang diberi wilayah tanah di Sri Tampiku atau sekarang menjadi nama dusun. Sekarang dusun ini dusun Serikue. Tersebut diberikan pula sebuah bangunan suci. Nah, yang dimaksud bangunan suci itu mana sebuah bangunan suci? Yang lainnya kan komplek candi. Desaku ini dulu merupakan bangunan candi. Lalu di mana lokasi dari satu bangunan suci tersebut? Untuk itu inilah yang jadi pertanyaan bagi saya, sebuah pribadi. Kita cek ke lokasi. Kita ada di barat daya dari lokasi penemuan Lingga Bertulis tadi, atau di kuburan karang. Nah, di barat daya itu perbukitan Menoreh. Tersebut juga dalam lingga tersebut bahwa daerah ini namanya daerah Wungkal atau perbatasan dari Sanjaya dan Sailendra. Sana kan jadi Borobudur, Pawon, Mendut, itu kan Buddha Mahayana alias wilayah Sailendra. Maka daerah sini ada di daerah perbatasan Sanjaya sama Sailendra. Maka tak heran bila banyak bangunan atau situs berkarakter Hindu Siwa di daerah sini. Yang jadi pertanyaan itu, lokasi satu bangunan suci itu apakah yang dimaksud adalah situs di agak sana-sana dikit itu sebuah, kan dari sana terdapat yang di video kemarin itu loh, batu kenteng. Batu kenteng itu batu berlubang di tengahnya, itu kan sebuah umpak soko atau penyangga tiang bangunan Jawa. Kemarin juga sudah disebut bahwa di situ diketemukan sama petani itu saat nyangkul sawah itu nemu perhiasan tapi non emas, sayangnya cuma dijual sama tukang rosok. Nah, apakah lokasinya tersebut ada di situ? Lantas video kemarin juga sudah bahas, mempertanyakan kemungkinan di daerah situ juga ada candi tapi terkubur atau terpendam. Kalau terpendam karena apa? Perpindahan sungai atau apa? Erupsi Merapi atau apa? Merapi ada di sebelah timur sana, tapi sayangnya tertutup awan. Tapi sebagai sebuah pertanyaan, itulah bangunan suci itu terkubur oleh apa? Kalau semisal yang dimaksud adalah batu kenteng itu lokasinya, tapi terkubur karena apa? Karena perpindahan erupsi Merapi atau apa? Soalnya itu bisa Anda lihat kan, batu sebesar itu masuk sampai situ, sampai di sawah situ. Itu kan berarti karena erupsinya besar. Tuh, bisa kita lihat. Yang jadi pertanyaan terus mengganjal dalam pikiran saya itu, maksudnya di mana lokasi dari bangunan suci yang disebut dalam satu bangunan suci dalam kitab dalam prasasti Lingga Bertulis Kijing Dadang itu, yang dimaksud di daerah mana? Ini coba terlihat batu sebesar ini gimana bisa nyampe sini? Skalanya pakai sandal tuh, sebesar itu. Padahal sungai
Prasung yang sekarang disebut Sungai Prasung atau Kali Kujang Purba yang dalam Liga Bertulis disebut sebagai batas desa sebelah selatan itu ada di sana, itu deretan pohon kelapa di jauh sana itu juga jadi sebuah bukti bahwa wilayah sini adalah sebuah lokasi yang pada abad ke-8 merupakan wilayah yang penting atau sakral gitu, soalnya karena kan kompleks candi desa saya. Lalu di sebelah sana dari itu tepatnya di balik pohon-pohon kelapa atau di sebelahnya Kali Prasung itu adalah Dusun Tirto di Desa Parimono. Dusun Tirto itu dari kata petirtaan, karena di sana dulu banyak diketemu ada kolam bertepian batu, kotak-kotak itu kan jadi bukti bahwa Tirto adalah petirtaan bagi kaum, kan petirtaan ada dua jenis, bagi kaum aristokrat atau pejabat sama jelata. Nah yang di Tirto itu bagi jelata. Kali Prasung berasal dari kata prasungai atau aliran sungai, aliran ke petirtaan. Dulu kan ada saluran air dari sebelah sana, dari ujung Dusun Japun sampai ke Tirto, itu saluran air. Tapi pada 80-an sampai kini sudah punah itu, tapi tersisa sebagai etimologi nama kali jadi Kali Prasung dan Patirtan jadi Dusun Tirto. Sebelah sana juga ada Dusun Gamol, juga ada ketemuan bekas petirtaan, tapi tinggal sisa patung dewa, entah dewa apa, tanpa sudah nggak ada kepalanya. Karena petirtaan dari Tirto. Lalu petirtaan bagi kaum aristokrat ada di sebelah sana, tepatnya di Dusun Bentingan. Bentingan dari kata mantingan. Kalau sana jelas terkubur karena erupsi Merapi 1006 teori Van Earth itu. Kali Pabelan kan dulu lewat di daerah situ, melintasi Japun lalu sampai ke dusun sebelah timur dari dusun desa Parimono dan sebagainya dan sampai lalu menuju ke Sungai Elo. Nah, yang terpendam gara-gara erupsi itu di Sungai Pabelan itu petirtaan Mantingan, Bentingan itu candi di sebelah selatan di Dusun Japun yang sekarang jadi kuburan Kidul Japun itu. Lalu candi di Dusun Kendal, perbatasan antara Desa Rambianak sama Desa Ngrajek. Nah, sebelum Desa Ngrajek juga ada jalan tembus di tepi Kali Pabelan Purba, tepatnya di jalan tembus antara Dusun Tegalo, Desa Parimono hingga ke Desa Ngrajek. Itu terpendam. Lalu di sebelah sana itu di lokasi Batu Kentengan itu yang ada pohon kelapa itu. Lalu di sebelah sana tempat ada Sungai Elo mengalir di sebelah barat. Ini saya menunjuk ke arah barat. Nah, di sebelah barat sana ada Sungai Elo terhampar berjejer bangunan candi di Dusun Kauman, Desa Blondo. Lalu di Kelebaan juga ditemukan Yoni di Dusun Ketiban dan Drujugan juga ada situs Candi Indusiwa dari batu bata sama dua Yoni. Lalu di Dusun Dukuh diketemukan patung Dewi Durga sama patung Sapi Nandi. Lalu tepat di sebelah baratnya lokasi Kendeng ini ada dusun namanya Dusun Nampe, Pongangan Nampe. Itu di sana diketemukan dulu bekas petirtaan dan ada Yoni juga, tapi sudah diamankan di Museum Borobudur sana. Yang jadi pertanyaan kan berarti sini lokasi apa? Apakah bangunan suci itu ada di situ, di lokasi yang ada batu kenteng atau umpak sokonya itu? Itulah yang masih jadi misteri bagi saya hingga saat ini. Semoga ada sejarawan atau pihak Balai BPCB sama Balai Konservasi Borobudur yang misal melihat video ini studi untuk memberikan penjelasan. Maklum saya kan awam
bukan sejarawan dan bukan orang sejarah. Saya cuma pecinta situs cagar budaya untuk dilestarikan dan mengetahui sejarah yang ada di sekitar kediaman saya. Karena pada realita itu banyak batuan candi, bekas bangunan candi, situs bebatuannya itu sayangnya pada punah karena dijadikan bahan pondasi oleh warga. Ini juga batu-batu yang dipecah dari sisa seperti halnya batu yang tadi itu. Berarti kan dulu sini batunya besar-besar. Itu aja. Semoga ada pihak yang sudi untuk memberikan jawaban. Terima kasih, matur nuwun sangat. Salam budaya.